Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, kapanpun rekan-rekan semua menonton video ini. Ya, selamat datang di mata kuliah obat tradisional Indonesia di semester 7. Ini adalah mata kuliah terakhir dari rangkaian KBK Fitokimia. Jadi mata kuliah ini akan menjadi pelengkap atau penutup dari semua pelajaran-pelajaran tentang KBK Fitokimia yang sudah kalian dapat dari semester-semester sebelumnya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Aldi Mahendra, saya dosen dari KBK Fitokimia. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah obat tradisional Indonesia bersama dengan Bapak Ardi Rustamsyah dan Ibu Isyil Martiani. Jadi kami akan melaksanakan team teaching. Nah, berhubung semester ini kita lakukan semua dengan secara virtual, jadi dengan beberapa penyesuaian kita rancang supaya metode perkuliahan digital ini menjadi lebih mampu dimengerti oleh teman-teman semua ya. Nah, metodenya saya yakin sudah dijelaskan pada saat conference atau pada saat pemaparan oleh Bapak Ibu semua di pendahuluan. Nah, kali ini saya akan memberikan materi dasar yang tentang pendahuluan tentang sejarah obat tradisional Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa keterbatasan, jadi kita terpaksa menggunakan kamera yang resolusinya rendah dan mungkin suara juga kurang jelas. Apabila ada beberapa hal yang kurang jelas, mungkin saya akan tambahkan beberapa subtitle di bawahnya nanti. Nah, kita langsung aja bahas tentang materi pada hari ini. Jadi materi pertama kita dari perkuliahan OD ini, kita akan bahas dulu tentang sejarah. Jadi yang udah pernah belajar dengan saya mungkin tahu ya, kalau saya mulai kuliah itu selalu dengan berupa kata pertanyaan ya. Kata pertanyaan itu artinya misalnya kita kata apa atau mengapa gitu ya. Nah, ketika kita belajar OD, kalimat pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah kenapa sih kita harus belajar ini ya. Kenapa kita harus tahu tentang obat tradisional Indonesia? Kenapa kita harus mengetahui tentang obat-obatan yang ada di Indonesia ini gitu ya. Karena pada dasarnya perkuliahan di farmasi ini perkuliahan yang sangat luar biasa luas ya. Teman-teman sudah 7 semester di Uniga pasti sudah merasakan banyak sekali ilmu yang rasa-rasanya gak habis-habis buat dipelajari. Nah, salah satu tips untuk mempermudah penyerapan ilmu ini adalah dengan mengetahui dari mana sih atau bagaimana sih asal mulanya ilmu itu berawal ya. Jadi yang kali ini saya akan sedikit review tentang sejarah obat tradisional dan berkaitan dengan sejarah profesi farmasis ini ya. Dan teman-teman saya rasa sudah mendapatkan materi ini sebetulnya waktu mata kuliah pengantar farmasi semester 1. Jadi kita review lagi di akhir perkuliahan di semester 7 ya. Oke. Nah, teman-teman sudah ingat mungkin ya bahwa dunia kesehatan ini adalah dunia yang paling tua. Jadi sepanjang sejarah peradaban manusia ini ada sampai nanti peradaban terakhir musnah ya, kesehatan itu akan menjadi aspek yang selalu muncul. Makanya kalau dibilang bisnis apa yang tidak akan pernah mati ya bisnis kesehatan. Karena selama manusia itu hidup, selama umat manusia masih ada, maka kesehatan itu akan selalu diperlukan oleh umat manusia gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, sebelum sebelum peradaban mungkin disebutnya, kita menyebutnya sebelum Masehi atau sebelum peradaban lah ya. Jadi sebelum peradaban, sebelum dikenal teknologi-teknologi yang seperti baca tulis dan sebagainya, itu kita sebut dengan masa-masa primitif ya. Jadi nenek moyang di masa primitif ini kita nggak bicara dari sudut pandang agama, kita nggak bicara sudut pandang apapun itu ya, yang percaya manusia purba itu ada atau enggak. Tapi kita percaya bahwa ada suatu makhluk yang kecerdasannya mirip sama manusia gitu ya. Tapi spesiesnya mungkin di bawah kita ya. Yang disebut dengan beberapa spesies manusia-manusia Neanderthal itu ya. Nah, manusia-manusia ini konon sudah menggunakan di beberapa dokumentasi ini sudah menggunakan catatan-catatan pengobatan yang mereka buat sendiri. Nah, pertanyaannya, dulu kan belum ada farmakope, belum ada materia medika. Nah, mereka ini bikin tahu dari mana? Simple ya, manusia itu dasarnya meniru hewan, meniru alam yang ada di sekitarnya. Mereka lihat monyet makan daun jambu, gak mati. Mereka coba makan juga. Wah, saya gak mati juga nih. Bahkan cenderung lebih enak ke perut. Nah, dari situ diturunkan, turun-temurun, sehingga pada akhirnya semua orang sampai keturunannya mengetahui tentang metode itu. Ya. Jadi, kalau ditanya, gak usah terlalu bangga kalau ditanya
saya S1 farmasi, S2 farmasi, S3 farmasi ya. Nggak usah terlalu bangga karena guru pertama kita adalah monyet ya. Kita belajar semua dari alam tentang obat-obatan yang kita pakai saat ini. Nah, kalau berdasarkan dokumen yang tertulis ya, yang paling tua itu ada di Babilonia atau Irak ya. Jadi Babilonia ini 2600 tahun sebelum Masehi atau berapa berarti ya? 4000 tahun yang lalu. Itu catatan pertama tentang penggunaan obat-obatan yang didokumentasikan secara profesional gitu. Jadi di Babilonia ini salah satu peradaban yang dulu paling maju di zamannya gitu ya. Nah, ada catatan seputar pengobatan itu disimpan dalam sebuah batu, sebuah tablet yang berisikan tentang resep-resep pengobatan yang digunakan di Babilonia pada saat itu. Nah, jadi sudah dari 4000 tahun yang lalu. Nah, peradaban itu pada dasarnya akan selalu berkembang ya. Jadi peradaban itu dari Timur Tengah, dari Cina ke Eropa. Nah, di setiap peradaban yang berkembang ini pasti salah satunya diikuti dengan perkembangan ilmu kesehatan. Begitu juga di saat ini. Jadi dari Babilonia, peradaban itu kemudian berkembang pesatnya di mana? Di Cina, ya di Sungai Kuning. Nah di Cina ini bahkan kalau di ajaran Islam sekalipun ya ada ajaran carilah ilmu sampai ke negeri Sing atau negeri Cina, gitu ya. Karena memang salah satu ilmu pengobatan yang dari zaman dulu sudah diakui pun adalah dari negeri Cina, Tiongkok, gitu. Nah di Cina ini ada suatu sejarah, ada suatu legenda ya. Ada seorang kaisar yang bernama Shen Nung ya. Jadi Shen Nung ini kaisar yang mungkin kadang-kadang dianggap seperti dewa ya. Ini tahunnya 2000 tahun sebelum Masehi. Dia ini punya hobi menginvestigasi atau memeriksa tanaman-tanaman obat yang dia temuin di sekitar dia. Nah, jadi dia nyoba ke dirinya sendiri, itu hebatnya ya. Jadi dia ini nyoba ke dirinya sendiri, kemudian dia nyoba ratusan bahkan ribuan, dan dia mencatat 365 obat ya, tanaman obat yang aman digunakan. Karena apa? Karena dia coba dan dia bertahan hidup karena itu gitu ya. Nah, kita bisa lihat di gambar di sini, teman-teman bisa perhatikan di gambar ini masih ada tanaman yang kita gunakan sampai saat ini. Nih kita bisa lihat di gambar anak-anak itu ya, dia lagi megang sesuatu. Itu adalah gambar dari tanaman ephedra. Sekarang digunakan sebagai ephedrin itu buat obat-obatan ya, pilek, batuk gitu ya. Jadi sudah digunakan sejak 4000 tahun yang lalu. Itu di Cina. Dari Cina kemana? Peradabannya pindah lagi dong. Nah, peradaban di Cina kemudian istilahnya disusul oleh munculnya peradaban dari suatu negeri di padang pasir yang sangat maju sampai bisa membuat sejarah berupa piramid ya, itu di Mesir. Nah di Mesir ini juga sama, 1500 tahun sebelum Masehi ditemukan sebuah istilahnya apa ya, sebuah catatan. Nah catatan ini catatan yang paling lengkap, namanya adalah Papyrus Eber ya. Eber itu nama penemunya, papyrus itu nama bahan kertasnya dari lemak, semacam dari lemak gitu ya, macam dari kulit tumbuhan gitulah, disebut Papyrus Eber. Di situ bukan cuma nama tanaman, tapi di situ ada juga resepnya. Ada 800 resep yang berisikan 700 tanaman dan hewan ya. Nah di sini ini adalah praktik yang menarik, kita bisa lihat di gambar sini. Di gambar ini kita bisa lihat ini adalah praktik sederhana dari apa yang kita lihat saat ini di profesi apoteker ya. Di atas itu ada apotekernya atau ada tenaga ahlinya ya yang memberikan instruksi, dan di bawahnya ada asistennya yang membantu dalam membuat resepnya ya. Mereka juga punya sebuah sebuah pabrik atau sebuah lokasi yang disebut dengan rumah kehidupan, bahasa Mesirnya adalah ya. Nah di situ ini kayak apotek zaman sekarang loh ya. Ini dari kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, jadi kurang lebih sekitar 3500 tahun yang lalu. Nah dari Mesir, peradaban ini kemudian yang maju di mana? Di Yunani. Di Yunani masa-masanya munculnya banyak dewa-dewi gitu ya. Di Yunani ini adalah salah satu asal muasal munculnya literatur atau referensi keilmuan yang klasik ya, karena orang Yunani itu terkenal banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang istilahnya itu berupa filsufnya Yunani itu muncul dari sana gitu ya. Nah salah satunya adalah orang yang namanya Theophrastus ya. Dulu nih ya saya sering ketukar sama, jadi dulu tuh kalau kalau teman-teman tahu kedokteran ya,
Di kedokteran itu mereka kalau menyebut bapak kedokteran itu adalah Hippocrates, ya. Nah, di farmasi sendiri kadang-kadang sering ketukar, bapak farmasi disamain Hippocrates. Nah, kayaknya kurang tepat ya, karena lebih tepatnya itu sebetulnya orang ini. Tapi nanti ada lagi di bawahnya, jadi sebenarnya nggak jelas bapak farmasi itu siapa, gitu ya, karena kebanyakan bapaknya. Nah, di Yunani ini ada seorang yang namanya Theophrastus, jadi dia lebih tepat disebut sebagai bapak botani. Ya, ini 300 tahun sebelum Masehi, jadi kurang lebih 2300 tahun yang lalu ya. Nah, ada seorang filsuf Yunani namanya Theophrastus. Mereka itu punya kebiasaan yang mengobservasi tanaman-tanaman. Cuman sekarang kelebihannya, kalau tadi kan yang Cina hanya ditulis tanaman aja, kalau di Mesir ada resepnya. Nah, kalau di sini ya Theophrastus ini membuat yang gambarnya, ya, membuat gambar tanamannya. Nah, jadi tanaman ini mirip kayak di buku-buku materi Amerika zaman sekarang ya. Kita bisa perhatikan di Theophrastus ini dia lagi di gambarnya dia lagi menjelaskan tentang tanaman yang dia temukan. Yang dia pegang di tangannya itu sekarang masih digunakan ya, tanaman belladonna ya, untuk membuat obat-obatan atropin gitu. Nah, di sini sudah mulai ada proses transfer knowledge berupa pengetahuan dituliskan ya. Ada kelasnya, belajarnya gitu. Jadi ini udah mulai berlaku proses pendidikan yang profesional gitu ya. Nah, dari situ, dari Theophrastus tadi dia hanya menuliskan semua tanaman yang dia temukan. Yang lebih spesifiknya adalah orang berikutnya ya. Ini masih sekitar beda 400 tahun dari Theophrastus di Yunani juga ya, tapi lebih dekat ke Romawi. Yunani dekat Romawi. Ada seorang yang namanya Dioscorides. Nah, ini mungkin yang lebih tepat disebut sebagai bapak farmasi, karena Dioscorides ini apa istilahnya, dia menemukan penggunaan tanaman-tanaman ini sebagai obat-obatan. Yang ini bentuk pertama yang benar-benar mirip seperti materi medika zaman sekarang oleh Dioscorides ini gitu. Jadi Dioscorides ini adalah seorang ilmuwan dan dia menemani tentara-tentara Romawi. Jadi tentara Romawi ini sepanjang mereka lagi berperang, nah Dioscorides ini nemenin, tapi bukan nemenin buat ikut perang, dia nemenin hanya ikut mencari tanaman-tanaman yang ada di sekitar tempat yang mereka datangi gitu ya. Dan ini hasil koleksinya sangat luar biasa. Dia menuliskan juga menyimpan dalam bentuk keringnya gitu ya, sehingga menjadi dasar untuk sistem penyimpanan atau sistem pendokumentasian tanaman-tanaman obat pada dalam berikutnya ya, itu Dioscorides. Oke. Ada lagi nih ya, anak-anak SMK mungkin yang dulu di farmasi tahu ya, ada yang disebut dengan sediaan galenik. Nah, ada seorang berikutnya di daerah Romawi juga ya, yang disebut dengan Galen nih. Dia hidupnya di abad ke-1 sampai ke-2 Masehi ya. Galen ini terkenalnya jadi kalau tadi sudah ditemukan bukunya, materi medikanya, nah Galen ini membantu mengembangkan bentuk sediaannya ya. Jadi sediaan Galen ini obat yang dipakai oleh para wanita-wanita di Romawi sana untuk mengatasi penyakit-penyakit kulit yang mereka rasakan. Dulu ada penyakit kayak semacam, kalau kita sekarang kayak gatal gitu ya. Nah, kan dulu cuma dibikin, direbus, terus diolesin, itu kan kayaknya kurang bertahan lama. Nah, Galen inilah yang pertama kali menemukan formulasi sediaan semacam krim ya. Jadi dia bikin supaya lebih tahan lama. Nah, kalau sekarang jadi kayak krim dingin kali ya, kayak cold cream. Jadi itu salah satu untuk menghargai jasanya, dipanggil sebetulnya namanya sediaan galenik ya. Gitu, semacam krim, suspensi, emulsi, itu biasanya disebut sediaan galenik. Tuh, jadi ini lebih sisi farmasetiknya. Nah, praktik farmasinya ini dilanjutkan di daerah, kurang lebih daerah di Arab sih ya, sekitar daerah Syria lah, Suriah sekarang ya. Ada seorang kakak beradik ya, namanya Damian sama Cosmas. Nah, kakak beradik ini mereka kembar sebetulnya, dan disinilah terjadi praktik pertama dari profesi dokter dan apoteker yang dipisah. Karena kalau kalian perhatikan dari mulai zaman Cina sampai Timur Tengah dan segala macam, itu kalau kalian perhatikan, yang diagnosanya satu orang, yang nyiapin obatnya satu orang gitu ya, yang bikin resepnya satu orang, jadi semua dilakukan oleh satu orang, nggak ada pemisahan. Nah, yang pemisahan pertama kali adalah Damian dan Cosmas ini. Jadi akhirnya dibuatlah mekanismenya, kakaknya ada Damian ini kalau nggak salah jadi dokternya, meriksanya,
Mas-masnya di belakang bagian nyiapin obatnya. Nah, jadi mereka membagi-bagi peranannya supaya tidak terlalu terbebani gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya peradaban yang berkembang adalah Timur Tengah. Kurang lebih abad 9-10. Dunia dicengangkan ya, dikejutkan oleh munculnya seorang ilmuwan yang sangat jenius ya, yang membanggakan dunia Islam. Nah, salah satunya namanya adalah Avicenna ya. Avi itu kalau di bahasa Romawi ya, Ave atau menjadi turunan. Kalau di kita kan Ibnu Sina. Disebut sebagai Galen dari Persia. Nah, kalau kalian perhatikan, ini ilmuwan Islam ini biasanya punya karakteristik khusus. Jadi ilmuwan Islam ini punya karakteristik mereka biasanya jagonya nggak dalam satu bidang doang, tapi banyak sekali bidangnya. Avicenna ini dia terkenal sebagai seorang ahli fisika, sastrawan, dan seorang penemu banyak-banyak obat, gitu ya. Bahkan karya yang dia tulis, jadi buku yang dia tulis tentang obat-obatan itu masih digunakan di Oxford, ya, sampai abad ke-19 sebagai textbooknya mahasiswa kedokteran di sana. Saking bagusnya karya yang dituliskan saat itu. Gitu. Ibnu Sina ya. Nah, barulah sekitar abad 17, abad ke berapa ya? Abad ke-12 lah. Di abad ke-12 ini terjadilah pemisahan secara resmi antara dokter dan farmasi gitu. Jadi di Sisilia oleh Raja Kaisar Frederick kalau nggak salah namanya ya. Jadi Kaisar ini melihat bahwa ilmu kedokteran, ilmu kefarmasian ini sudah terlalu luas. Kalau oleh satu orang aja nggak akan sanggup. Akhirnya dipisahkanlah, satu orang belajar kedokteran, satu orang belajar farmasi. Disitulah mulai terjadi pemisahan antara dokter dan apoteker ya. Jadi wajar dong kalau apoteker ini kemudian banyak yang mencari suami-suami dokter ya. Karena dasarnya itu sama, dari satu sumber yang sama gitu. Lalu dipisahin di abad 12. Nah, itu kurang lebih yang berlaku di dunia. Gitu. Berikutnya gimana sih dengan dokumentasi yang ada di Indonesia ya? Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang sebetulnya baru ya, baru disebut Indonesia itu tahun 1819-an. Nah, sebelum itu kan Indonesia itu berupa kerajaan-kerajaan yang tapi kebetulan ada di sekitar wilayah Nusantara, gitu ya. Sehingga banyak sekali bukti-bukti berbeda-beda. Tapi salah satu bukti yang paling tua itu ada bukti peninggalan abad ke-7 dari kerajaan yang saat itu paling jaya di Asia ya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang mampu menguasai perairan di sekitar Laut Cina Selatan sampai ke daerah Asia sana gitu ya. Sriwijaya ini membuat suatu peninggalan sejarah yang menjadi keajaiban dunia, itu Candi Borobudur namanya. Tahu ya? Nah, kalau kalian ada kesempatan, pandeminya udah beres, kita bisa main-main lagi. Suatu waktu boleh kita main ke Jogja, ke Borobudur, ke Magelang ya. Kita bisa lihat di situ nanti di Borobudur itu kan ada banyak relief-relief ya, ada banyak gambar-gambar. Nah, di gambar-gambar itu ada suatu relief panel 19 itu di Karangwi Bangga itu kalau nggak salah sekitar tangga kedua ke kiri ya. Ada beberapa panel yang menunjukkan gambar-gambar praktik kefarmasian. Yang satu menunjukkan ada orang yang lagi meracik dari buah dari tanaman, yang satu menunjukkan ada orang yang lagi ngeracik obat, dan di bawahnya ada orang yang lagi minta obat. Nah, jadi minta diobatin gitu. Dari Borobudur pindah ke Majapahit. Majapahit itu lebih junior dibanding Sriwijaya ya. Nah, di Majapahit ada dua prasasti. Yang pertama prasasti Balawi, yang kedua prasasti Madwapura. Dua-duanya menunjukkan ada dua istilah yang hampir sama secara artinya, tapi tulisnya beda ya. Jadi di Majapahit itu ada dua istilah profesi yang hampir sama. Yang pertama di prasasti Balawi ya, itu namanya adalah profesi Tuhan Nambi. Dan yang kedua di prasasti Madwapura ada sebuah profesi yang namanya profesi Acaraki. Dua-duanya punya arti yang sama, yaitu peracik obat ya. Jadi apoteker zaman dulu mah disebutnya Acaraki ya. Jadi kalau Belanda nggak datang, mungkin sampai sekarang gelar kita masih berupa ACR, bukan APT gitu ya. Itu Majapahit. Nah, berikutnya peninggalan ada di Keraton Jawa Tengah ya, di Solo, Surakarta. Kita tahu ya di Mataram itu kepecah menjadi Keraton Jogja, Keraton Solo gitu ya. Situ yang Jogja dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono, yang di Solo dipimpin oleh Sultan Pakubuwono dan sebagainya lah. Nah, ciri khasnya dari kebudayaan Jawa Tengah itu adalah mereka menyimpan dokumennya dengan apik. Salah satunya ini ada namanya buku Serat Kauru dan Serat Centini ya. Jadi ada sebuah buku. Nah, di buku ini ada suatu bab yang namanya bab jampi-jampi. Itu isinya full tentang pengobatan. Itulah kenapa jamu-jamu Jawa Tengah ini sampai sekarang nggak hilang ya. Nah,
selain di Jawa, Jawa ini kan pengaruhnya luas ya, masuk sampai ke Pulau Bali. Di Bali ini juga masih merupakan daerah dari Mataram ya, yang masih asal muasal dari Pulau Jawa gitu. Nah, di Bali ini masih ada tradisi juga menyimpan catatan di daun lontar namanya. Jadi kalau kalian main ke Bali, ke Denpasar, ada museum di situ, Museum Denpasar. Kalian bisa lihat ada banyak sekali daun-daun yang keras, daun lontar. Nah, daun itu ditulisin oleh nggak tahu zaman dulu kayak tinta apa gitu ya, atau digores. Di situ nanti ada keterangan tentang obat-obatan yang digunakan oleh suku Bali pada zaman dulu ya. Jadi luar biasa sekali disimpan di dalam lontar ini dan sekarang masih awet. Oke, gimana dengan suku Sunda? Nah, ini mungkin sesuatu yang menjadi menarik ya buat kita bahas gitu. Karena suku Sunda ini beberapa sejarawan yang saya temui menyebutkan bahwa suku Sunda ini suku yang tidak apik, jarang merawat peninggalannya. Kenapa? Karena secara apa mungkin ya antropologi kalau nggak salah ada perbedaan kultur. Kalau di Jawa itu kulturnya adalah top down, dari keraton ke rakyat. Jadi ketika ada suatu ilmu pengetahuan, maka keraton itu akan menuliskan terlebih dahulu, baru dikasih ke rakyat. Ya, di dokumen itu ada. Kalau di Jawa, kalau di Sunda, modelnya bottom up, dari rakyat naik ke atas ke keraton ya. Sehingga ketika keratonnya lenyap, ilmu dokumennya pun akan ikut lenyap. Yang nyisa apa? Yang nyisa cuma mulut ke mulutnya warga. Itulah katanya versinya beberapa sejarawan yang saya temui. Tapi menariknya di Garut ini, kalau teman-teman ada waktu ya, silahkan main ke situs Kabuyutan Siburuy. Karena ternyata di sana ada masih ada ya dokumen-dokumen, ada amanat Galunggung, ada macam-macam dari situ ya. Nah, di Kabuyutan Siburuy ini ada banyak peninggalan patilasan Prabu Siliwangi katanya ya, di Kerajaan Pajajaran. Nah, konon di salah satu kitabnya itu ada satu lembaran ya yang berisikan dengan resep-resep atau catatan pengobatan suku-suku Sunda khas zaman dulu ya, atau peninggalan Pajajaran. Jadi sebetulnya kalau dibilang dokumennya ada. Cuma masalahnya dokumen ini belum beres ditranslate karena aksara Sunda itu lebih susah ya. Sehingga jadi bukan yang nggak ada, tapi belum beres ditranslate aja. Kalau udah beres mungkin nanti kita akan punya gitu ya. Itu mungkin sedikit inspirasi barangkali ada yang tertarik meneliti ke arah sana gitu ya. Oke, kita berpindah ke zaman yang modern, zaman kolonial. Saya akan bercerita tentang salah seorang tokoh yang saya cukup mengagumi beliau ya. Ini orang Belanda tapi saya cukup kagum dengan sepak terjang ya. Dan ini menurut saya sangat inspiratif. Karena beliau ini adalah orang yang menurut saya salah satu orang yang paling sial di dunia, tapi nggak mau nyerah, luar biasa. Ya. Jadi ada sebuah buku karangan seorang yang namanya adalah George Eberhard Rum, disebutnya Tuan Rum. Jadi Tuan Rum ini adalah seorang gubernur VOC di Ambon, ya. Tapi masalahnya gubernur ini sangat simpatik dengan masyarakat Ambon, ya. Nah, dia punya hobi berkeliling Ambon sambil menuliskan, menggambarkan tentang tanaman yang dia jumpai. Karena Rum ini sangat senang dengan hal-hal yang berbau alam. Nah, luar biasanya, cobaannya itu luar biasa besar. Jadi Rum ini biasanya kalau nulis itu ditemenin sama istri sama anak, ya. Nah, cobaan pertama katanya, Rum ini pertama jatuh sakit dan dia harus berubah menjadi seorang yang cacat atau buta. Akhirnya dibantulah sama istri sama anak. Cobaan kedua, waktu itu di Ambon terjadi kalau nggak salah gempa bumi besar sampai istri dan anaknya pun meninggal. Jadi Rum ini akhirnya kesulitan menyelesaikan bukunya karena istri anaknya meninggal. Ya, akhirnya dia dibantu sama asistennya. Nah, setelah bukunya jadi, Ambon diserang kebakaran, bukunya kebakar di situ. Tapi hebatnya dia nggak nyerah, dia tulis lagi bukunya. Akhirnya jadilah sebuah buku yang disebut dengan Herbarium Amboiners. Jadi itu adalah buku pertama di dunia, ya dunia loh, buku pertama di dunia yang berisikan tentang herbarium atau berisikan tentang catatan tanaman-tanaman yang sangat lengkap berasal dari Nusantara, tanaman-tanaman khas di Ambon. Nah, sayangnya ada yang di sini ada juga yang istilahnya kurang beruntung ya, Rum ini. Kenapa? Karena pas dia mau menerbitkan buku ini, bukunya ditahan oleh VOC karena dikhawatirkan bukunya akan membuka rahasia negara Hindia Belanda. Ya. Akhirnya bukunya nggak dipublish, nggak diterbitin, tapi ini di pending dulu, istilahnya di pending lah, kata VOC ini tunggu dulu ya beberapa tahun sampai nanti agak mereda keadaan.
Nah, apesnya selama 12 tahun dia nunggu buku itu, muncullah seseorang yang bernama dengan Carl Linnaeus ya. Jadi kalau kalian menemukan ada banyak istilah-istilah dalam bahasa farmakognosi, dalam bahasa botani farmasi, yang di akhiran spesiesnya menunjukkan huruf L. L itu adalah penghargaan untuk penemu atau botanis pertama yang menemukan tanaman itu. Nah, Linnaeus ini memberikan juga herbarium yang hampir sama, bedanya tanaman dari Eropa yang dia bikin. Jadi akhirnya oleh dunia diakui bahwa botanis atau buku pertama yang lengkap itu adalah Linnaeus, sehingga sekarang semua hampir kebanyakan tanaman itu mengabadikan namanya nama Linnaeus ya. Padahal kalau dari tahun terbitnya, dari tahun dibuatnya sebenarnya yang rum ini beres duluan, tapi karena dia dipending 12 tahun akhirnya nggak jadilah dia mendapat penghargaan sebagai penulis pertama itu ya. Jadi kalau dulu nggak ditahan VOC, mungkin sekarang kita nulisnya nggak lagi L dalam kurung ya, tapi R atau rum gitu. Ini cerita dokumen, jadi bisa dibilang dokumen pertama bahasa Indonesia yang sangat lengkap gitu ya di karangan rum ini. Oke, untuk materi terakhir, ini satu yang terakhir yang saya kasih bonus buat teman-teman yang mengambil kuliah OT ini ya, karena nggak semua bisa dapat. Nah, jadi selain bahasan tentang obat tradisional, saya akan bahas juga tentang bagaimana sih aspek kesehatan ini, ya, aspek dunia kesehatan ini berpengaruh terhadap perkembangan peradaban suatu negeri atau peradaban suatu tempat ya. Dan saya nggak akan jauh-jauh, ambil contohnya Garut aja, ya, Garut yang ada di Priangan atau di tanah Sunda ini, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Garut ini dulu berasal dari awalnya di Limbangan, ya, ibu kotanya di daerah suci. Kemudian dipindah ke agak barat sedikit menjadi sebuah daerah yang asal muasal katanya juga lucu ya. Hanya karena ada seorang seorang petani yang lagi lewat kakarut oleh tanaman kegores. Jadi dia orang Belanda nggak bisa nyebut kakarut, nyebutnya kagarut. Ya, ubahlah nama menjadi Garut gitu kan. Sesimpel itu dulu ya. Nah, di Garut ini juga dulu kalau kalian pernah perhatikan ya, pernah baca buku-bukunya, ada beberapa buku yang sering saya baca di sini, sejarah Bandung. Jadi di Bandung itu dulu, kalau orang wisatawan main ke Bandung, maka mereka menawarkan paket wisata termasuk main ke Garut. Jadi udah masuk ke paket wisatanya orang-orang Bandung zaman dulu gitu. Jadi awalnya Garut ada itu ya sebenarnya daerah wisata. Karena apa? Karena alamnya luar biasa indah gitu kan, tempatnya juga sangat sejuk gitu. Jadi orang-orang dari luar itu senang wisata main ke Garut ya. Sampai dulu ini ada peta wisata Garut, banyak sekali tempat yang dijadikan buat wisata-wisata asing yang main ke Garut gitu ya. Beberapa masih ada, beberapa udah nggak ada. Nah, sampai-sampai ada beberapa tempat yang dikunjungi oleh artis-artis, oleh raja-raja zaman dahulu gitu. Ini ada beberapa foto-foto Garut ya. Ada beberapa foto-foto, misalnya ada kantor informasi pariwisatawan, ada juga foto ini gedung pos ya. Nah, melihat bebancong di Garut. Jadi ini semua tempat-tempat peninggalan dari Hindia Belanda zaman dulu, kolonial zaman dulu. Bahkan ada juga nih foto lapangan Haur Panggung ya, yang konon dipakai sebagai pacuan kuda zaman dulu sebelum menjadi pasar kayak sekarang. Nah, ini menarik, ini ada sebuah hotel yang sangat indah di Cisurupan, namanya Villa Paulina atau Hotel Cisurupan, tapi sekarang udah dibakar, jadi udah nggak ada ya. Saya juga belum pernah nemu tempatnya di mana. Nanti kalau nemu kita mungkin bisa lihat lah tinggalan sejarahnya. Oke, yang menarik adalah Garut ini menjadi salah satu bukti betapa aspek kesehatan ini mampu berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa ya. Nah, kita akan lihat sejarahnya dulu. Jadi pada sebelum kemerdekaan atau 1930 gitu ya, ada seorang dokter namanya Dr. Mulder ya. Dia ini gelarnya ahli bedah sama ahli radiologi. Dr. Mulder ini bikin praktek dokter ya, praktek umum. Jadi dia ini salah seorang dokter militer sebetulnya. Cuman dia bikin praktek umum ya. Nah, dia bikin praktek dokter di Jalan Cimanuk. Nah, yang sekarang menjadi apa istilahnya? Dekat dengan itu ya, dekat dengan sungai. Di situ dia juga bikin klinik buat para tentara atau buat para polisi, punya polisinya Belanda ya. Nah, dia bikin praktek umum juga. Praktek umumnya dia bikin di sekitar yang sekarang menjadi gedung BJB Ahmad Yani ya. Dia bikin praktek umum. Nah, di situ dia Dr. Mulder ini juga ya sangat mungkin dia sangat royal ya, kaya juga. Jadi selain dia bikin praktek umum, dia bikin juga sanatorium. Sanatorium itu tempat
pengasingan atau tempat istirahat orang-orang yang punya TBC, karena TBC zaman dulu kan nggak ada obatnya ya, jadi obatnya satu-satunya harus dibawa ke tempat yang udaranya bersih dan sejuk. Nah, Sanatorium Garut ini menjadi sanatorium yang sangat disukai oleh wisatawan asing. Jadi saya pernah menemukan ada sebuah artikel di koran Singapura ya, Singapore Times, diterbitkan tahun 1920-an kalau nggak salah. Sampai ada tulisan kayak gini, dia bilang do not die because dari Sanatorium Garut. Jadi kasarnya gini, jangan dulu berpikir mati selama masih ada Sanatorium Garut. Jadi orang-orang yang TBC ini paling senang kalau disuruh ke Sanatorium Garut karena paling indah zaman dulu gitu ya. Letaknya di mana? Letaknya ada di daerah Ngamplang. Kan kebayang ya, Ngamplang di atas dingin gitu ya, bersih dari udara bersih. Jadi dulu orang kesana sembuh gitu. Nah, kemudian sanatorium ini juga sanatorium yang sangat indah ya. Kalau desain itu luar biasa indah. Ya, ada lapang golfnya, ada lapangan hijaunya gitu ya. Kemudian di sanatorium ini digunakan menjadi hotel Ngamplang ya. Sayangnya hotel ini juga dulu hancur dan akhirnya diganti dengan hotel Ngamplang yang sekarang gitu. Nah, masih orang yang sama, Dr. Mulder ya, dokter ini selain punya praktek di WJB itu ya, tadi di seberangnya dia juga punya apotek. Kira apotek Garut. Jadi apotek Garut ini salah satu apotek yang paling tua di Garut gitu ya. Bahkan salah satu bangunan yang paling tua di Garut. Nah, dokter ini punya hobi foto. Jadi di lantai 2-nya dia bikinlah studio foto gitu ya. Kemudian di lantai 2 ini ada seorang wanita namanya Tilly Weissenborn ya. Dia adalah seorang fotografer wanita pertama. Jadi kelahiran orang Belanda cuma lahir di Indonesia gitu ya. Nah, dia fotografer wanita pertama di Indonesia. Dia diam di Garut dan dia disuruh ngelola studio itu sampai Jepang datang lah ya. Si Madam Tilly ini ya membuat studio foto, Lux Photograph Atelier. Nah, fotonya itu banyak foto-foto yang menarik. Bahkan salah satu fotonya dia moto Papandayan, Simanuk dan sebagainya, jajaran gunung-gunung dia foto, dia kirim ke pameran foto di Belanda. Orang-orang Belanda itu kagum lihat foto ini. Wah, it's Swiss van Java, ada bilang gitu. Jadi mirip seperti Swiss, tapi ada di Jawa. Ya, jadi kebayang ya, ini salah satu kenapa mendapat julukan sebagai Swiss van Java, karena salah satunya ada peranan dari apotek ini nih, dan dari tadi Dr. Dennis itu ya, Dr. Mulder ini yang seorang tenaga kesehatan. Oke, belum beres, masih ada ceritanya. Karena di sini kemudian ada sebuah surat edaran dari gubernur jenderalnya ya, disuruh, karena syarat-syaratnya kalau mau jadi kota itu harus ada beberapa syarat, misalnya sudah punya rumah sakit, harus punya jembatan, harus punya apa gitu ya. Akhirnya dulu dibangunlah sebuah jembatan yang sekarang jadi jembatan Maktal ya. Dan di bawah itu dibangun sebuah Allgemein Ziekenhuis. Ziekenhuis itu rumah sakit Allgemein umum, RSU. Rumah sakit umum ya di Hili Cimanuk dulu gitu, di seberang lapang Paris gitu. Nah, di sini akhirnya Garut naik menjadi kota ya, atau menjadi daerah yang inilah residen gitu ya. Dipimpin oleh Dr. Mulder yang tadi itu, gitu ya. Kemudian dipimpin lagi oleh beberapa orang, dan akhirnya dipimpin oleh seorang pribumi namanya Dr. Slamet yang menjadi asal usul nama Dr. Slamet. Nah, ini juga menarik. Ini masih berkaitan dengan kemajuan Kabupaten Garut. Kenapa? Karena Dr. Slamet ini bertugas itu bukan sembarangan. Dia bertugas itu untuk menghadapi wabah yang sangat ganas. Wabah ini lebih ganas daripada COVID saat ini ya. Karena dulu yang meninggalnya luar biasa besar. Zaman dulu ya, angka zaman dulu nih. Jadi dulu tuh konon katanya 6.000 orang meninggal dari wabah ini gitu ya. Dan 4.000 orangnya di Jawa Barat dan 900-nya ada di Garut gitu. Ini Dr. Slamet sengaja datang disuruh mau tugas di Garut untuk mengatasi wabah pes ini gitu. Nah, dia ini dikenal karena dia sering sekali terjun lapang ke lapang, rumah ke rumah, sampai ke daerah-daerah yang ada di sekitar pasar itu ya, gang-gang, dan akhirnya beliau meninggal karena wabah pes ini sendiri gitu ya. Kematiannya luar biasa mengejutkan. Saya masuk ke koran Belanda gitu ya. Ada berita tulisan di sini, Mas Slamet Sudiro meninggal akibat pes gitu ya saat menangani pasiennya gitu. Akhirnya diabadikan namanya menjadi nama dokter di rumah sakit itu gitu ya. Oke, apa kaitannya sama wisata sama perkembangan Garut gitu ya?
wabah pes ini wabah yang luar biasa besar ya. Rumah sakit ini dulu dikhususkan untuk mengatasi pes. Saking gak cukupnya dibuat bilik isolasi. Ya, di daerah belakang. Saking gak cukupnya lagi dibuatlah, dipinjemlah tempat di lapangan Paris untuk menampung orang-orang yang nggak bisa dirawat di rumah sakit. Bahkan begitu meninggal langsung dikubur di lapangan Paris ya. Jadi konon disitu banyak kuburan juga katanya, saya nggak tahu sih ya. Nah, artinya di sini kalau kalian perhatikan sebetulnya apa sih ngaruhnya kesehatan ini ya. Jadi dulu ketika wabah pes ini muncul, itu istilahnya mah pasar wisatanya langsung anjlok. Orang nggak ada yang mau main ke Garut. Tapi muncullah sebuah berita, ya sebuah berita yang mengajak turis-turis buat naik kapal pesiar main langsung ke Garut gitu. Membuktikan bahwa pesnya udah nggak ada. Nah, gara-gara kapal pesiar ini muncul dan wisata ini sukses, akhirnya dibikinlah banyak sekali event-event yang berhubungan dengan wisata di Garut. Dulu sampai pernah ada event mobil rally. Jadi mereka naik mobil rally keliling dari Batavia, Jakarta, Bogor, ya Bandung sampai ke Garut naik mobil gitu. Ada rally buat mempromosikan Garut sengaja untuk menaikkan apa istilahnya citranya udah turun gara-gara PES. Dan itu berhasil sampai akhirnya Garut kembali lagi menjadi kota wisata ya. Nah, gitu. Nah, yang terakhir tadi di hotel yang tadi tuh ya di sanatorium itu, salah satu karya yang terkenalnya, jadi yang membuat banyak kunjungan turis ke Garut ini salah satunya adalah hasil karya batik. Jadi ada seorang dokter yang modern tadi ini, dia pesan batik ke pengrajin Garut. Nah, dia pengen nggak batik ini pengen bikin beda, batiknya pengen dibikin kayak lukisan. Akhirnya dilukislah bentuk sanatorium dilihat dari bawah. Nah, pas sudah jadi ternyata orang itu dia pulang ke Belanda, kemudian ini batiknya dipajang. Orang sana nanya, ini apa? Dia bilang batik, kain. Kok kain bisa kayak gini bentuknya gitu ya. Akhirnya dipajang di museum, di Tropen Museum di Amsterdam. Orang-orang pada penasaran, ini foto di mana? Di Ngamplang, Garut. Orang datang dan luar biasanya ternyata gambar dan batiknya itu sama persis ya. Jadi orang mengagumi bahwa ternyata ada tempat yang atau ada pengrajin batik yang seindah ini gitu. Sampai akhirnya wisata batik itu dulu sempat naik daun juga gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kalian perhatikan tadi ya, Garut ini nggak akan bisa naik menjadi kota kalau tidak ada apa istilahnya, kalau tidak ada buatan rumah sakit, buatan klinik, apotek dan sebagainya. Jadi dia ini menjadi kota itu karena dia punya aspek kesehatan. Dan tadi juga pariwisata kota Garut ini berkembang karena adanya upaya untuk membrandingkan diri bahwa kita udah nggak ada pes di sini, gitu ya. Jadi kesehatan ini sangat erat kaitannya dengan naiknya atau dengan kesejahteraan suatu bangsa. Ya, kita bisa lihat dari COVID saat ini bahwa kenapa farmasi ini menjadi ujung tombak gitu ya. Karena orang ini semua mengharapkan berita baik dari para apoteker. Siapa yang bisa duluan nemuin obat, siapa yang bisa lebih cepat nemuin obat untuk mengatasi COVID ini ya. Karena kalau COVID ini diatasi, kesehatannya pulih, maka ekonomi pun akan pulih ya. Kita lihat dengan gara-gara kesehatan yang menurun ini, semua ekonomi semua hancur. Nah, jadi sekali lagi ada hubungan antara aspek kesehatan dengan kemajuan suatu daerah atau bahkan aspek ekonomi gitu ya. Nah, itulah kira-kira cerita hari ini. Kita cerita panjang lebar dari mulai tadi sejarah di Indonesia, di dunia Indonesia sampai ke sedikit dongeng tentang kota Garut ini gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa mendapatkan hikmah dari apa yang saya sampaikan tadi dan bermanfaat buat kalian semua. Dan satu lagi nanti silakan kita akan hubungkan dengan modul yang sudah kalian pelajari ya. Silakan pelajari tugas-tugas worksheet yang di situ, silakan diisi. Kemudian kerjakan tugas yang ada di modul tersebut gitu. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.